Ketika jiwa mengetuk jiwa, refleksi spiritualitas atas kiprah Kapitalau Badi Jailani dan fenomena hidayah di negeri kincir angin, Belanda. Dalam sejarah dakwah Islam, terdapat hikmah yang berulang kali terungkap jalan menuju hidayah, tidak selalu melalui kekuatan kata atau argumen intelektual, tetapi justru melalui pancaran kepribadian dan cahaya batin seseorang yang menjadi perantara kasih sayang Allah. Fenomena ini nyata dalam perjalanan spiritual Kapitalau Badi Jailani, seorang putra Nusantara yang membaktikan dirinya sebagai pelayan kemanusiaan dan penjaga warisan spiritual baik di tanah air maupun di negeri perantauan mancanegara. Sejak awal kiprahnya di Belanda, Kapitalau Badi Jailani memilih jalan yang barangkali dianggap sederhana. Gerakan Jumat berkah, berbagi makanan, mengulurkan senyum, dan menyapa siapapun yang ia temui. Namun di balik gerakan sederhana itu, tersembunyi semangat besar. Dakwah kenabian mengajak dengan hikmah, menyentuh tanpa menghakimi, dan memeluk tanpa memaksa. Kapitalau Badi Jailani tidak berdiri di mimbar dengan orasi panjang, melainkan menampilkan wajah Islam lewat sikap, adab, dan pelayanan. Pada 23 Januari 2025, terjadi peristiwa spiritual yang menggetarkan hati. Sebuah kelompok berjumlah 8 orang, terdiri dari 7 perempuan dan 1 laki-laki dewasa, menyatakan syahadat di bawah bimbingan Kapitalau Badi Jailani. Mereka adalah Natalie, Fatimah Az-Zahra, Marki, Zainab, Ginny, Maryam, Maghrib Manobi, Alia, Olivia Liver, Hindun, Grace, Rabia, Ingrid Bergman, Siti Sarah, dan William Nesselrode Kasim. Nama-nama Islam yang diberikan kepada mereka bukan semata formalitas, tetapi sebagai simbol perjalanan rohani mereka yang menemukan cahaya dalam kehangatan dan kasih sayang Kapitalau Badi Jailani. Gelombang ini disusul oleh kelompok berikutnya. 35 orang terdiri dari 18 perempuan dan 17 laki-laki yang dengan kesadaran penuh memeluk Islam, dan kemudian berlanjut kepada 14 orang lainnya serta 4 orang berikutnya. Di antaranya 3 poluan Belanda dan seorang pemuda lajang. Mereka semua tanpa terkecuali mengungkapkan kesaksian yang nyaris serupa. Mereka merasa tersentuh oleh aura damai dan ketulusan Kapitalau Badi Jailani. Sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, namun mengisi kekosongan spiritual yang selama ini mereka rasakan. Di Indonesia, di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat, seorang perempuan keturunan Tionghoa turut menyatakan keislaman di hadapan Kapitalau Badi Jailani. Ia yang kemudian dikenal sebagai Siti Sahria Safrina Jailani mengungkapkan bahwa keputusannya bukan karena ajakan verbal, tetapi karena merasakan kehangatan dan cinta kasih yang terpancar dari Kapitalau Badi Jailani. Lebih dari sekedar dakwah, tindakan Kapitalau Badi Jailani merupakan panggilan nurani, panggilan yang lahir dari ketulusan, bukan dari keinginan
mencari pengaruh, kekuasaan, atau kepentingan pribadi. Kapital Badi Jailani menjalani semua ini bukan demi citra atau kehormatan duniawi, tetapi sebagai wujud nyata dari panggilan batin yang menuntunnya untuk menjadi jalan rahmat bagi sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Melalui gerakan Jumat Berkah, hati-hati yang selama ini terasing dari Tuhan perlahan merasakan sentuhan yang berbeda, bukan karena ceramah atau perdebatan teologis, tetapi karena aura damai dan ketulusan yang terpancar dari kehadiran Kapital Badi Jailani. Salah seorang mu'alaf perempuan di Belanda pernah berkata, "Aku merasa dia berbicara kepada hatiku, meski hanya dengan berkata, 'Semoga engkau selalu dalam damai.'" Para ulama tasawuf menyebut fenomena ini sebagai siru al-qalb, rahasia hati. Dalam hasanah tasawuf, hati yang dipenuhi zikirullah mampu menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi kepada siapapun yang menatapnya. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35 menegaskan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin. Tasawuf mengajarkan bahwa mereka yang telah mencapai makrifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah, bukan hanya memperbaiki amal lahir, tetapi lebih dulu menyucikan hati. Ketika hati menjadi wadah zikir, Allah memancarkan cahayanya melalui insan tersebut. Ia menjadi rijalullah, kekasih Allah yang kehadirannya membawa kebaikan dan petunjuk bagi sesama. Hikmah para sufi mengajarkan orang yang hatinya dipenuhi cahaya menjadi pelita bagi orang lain di tengah kegelapan dunia. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menulis, seorang wali adalah jembatan yang dilalui orang-orang menuju Allah, bukan karena dia yang menunjuki, tapi karena Allah menjadikan hatinya sebagai tempat berlabuh cahayanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pun menegaskan bahwa seorang arif billah adalah Mishkat al-Anwar, pelita cahaya ilahi yang tidak hanya menyinari dirinya, tetapi juga sekelilingnya. Kapital Badi Jailani tidak berdakwah dengan suara lantang, tetapi dengan keteladanan dan kepasrahan total kepada Allah. Ia menjadi representasi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permudahlah dan jangan persulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. HR Bukhari dan Muslim. Secara terminologis, kata mu'alaf berasal dari akar kata alif lam fa yang berarti melembutkan atau mendekatkan. Dalam syariat, mu'alaf adalah mereka yang hatinya dilunakkan untuk menerima Islam. Namun dalam perspektif tasawuf, mu'alaf bukan sekedar perpindahan keyakinan, tetapi adalah proses perpindahan rohani
dari kegelapan menuju cahaya, dari kekosongan menuju kehadiran ilahi. Ia adalah perjalanan pulang ke fitrah, asal muasal penciptaan manusia sebagai hamba Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Sejarah para nabi dan rasul membuktikan dakwah selalu berlandaskan kearifan dan keteladanan. Mereka tidak sekedar mengislamkan, tetapi menginsankan manusia. Tidak hanya mengisi angka statistik, tetapi membebaskan hati dari kehampaan. Apa yang dilakukan Kapital Laubadi Jailani saat ini merupakan kelanjutan dari misi itu, sebuah dakwah yang berbicara melalui adab dan pelayanan, bukan melalui ceramah kosong. Ia tidak membangun masjid megah, tapi membangun jembatan batin antara manusia dan Tuhan. Dalam perspektif akademik, fenomena ini selaras dengan teori komunikasi interpersonal dan emosional contagion. Ketika pesan disampaikan melalui keaslian diri, authentic presence, maka pesan itu tidak menciptakan resistensi, tetapi penerimaan. Energi positif dan spiritualitas yang tulus mampu menembus sekat budaya, bangsa, dan keyakinan. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 menjadi sangat relevan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Gerakan Jumat Berkah dan kiprah Kapital Laubadi Jailani adalah cerminan nyata ayat ini. Tidak melalui retorika, tetapi melalui sapaan lembut dan kasih yang nyata. Kisah perjalanan Kapital Laubadi Jailani dari Belanda dan Indonesia menjadi saksi bahwa kebenaran tidak memerlukan arogansi dan hidayah tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Ia hadir di hati siapapun yang bersedia membukanya, terkadang hanya dengan sebuah senyuman, segelas air, sepotong roti, atau tatapan mata yang penuh kasih. Demikianlah jalan para nabi, jalan para kekasih Allah, jalan yang dilalui Kapital Laubadi Jailani, baik di negeri orang maupun di tanah air, adalah jalan cinta, jalan makrifat, jalan yang memungkinkan jiwa mengetuk jiwa. Sejatinya jiwa yang bersih adalah lentera bagi jiwa lainnya. Dan cinta yang lahir dari jiwa yang dekat dengan Tuhan akan menembus batas kemanusiaan. Dalam setiap lembaran sejarah peradaban, selalu ada sosok-sosok yang menjadi penghubung antara langit dan bumi, antara nur ilahi dan hati manusia. Kapital Laubadi Jailani menorehkan jejaknya bukan melalui gemerlap popularitas, tetapi melalui keikhlasan yang tulus, keteladanan yang hidup, dan ketenangan hati yang memancar dari cinta kepada Allah dan sesama. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap insan berpotensi menjadi pembawa cahaya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena kesediaannya menjadi wadah
bagi rahmat Allah. Di era penuh kekosongan spiritual, dunia membutuhkan lebih banyak pribadi-pribadi yang mampu mengetuk hati, menyalakan harapan, dan menghadirkan keteduhan di tengah kegersangan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan keikhlasan, menjadi lentera di sekitar kita, dan menunaikan amanah kemanusiaan sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi, rasul, dan para kekasih Allah. Karena sejatinya dakwah yang paling agung adalah dakwah yang keluar dari hati dan mengetuk hati. Dakwah yang hidup dalam tindakan, bukan hanya dalam ucapan. Dan sungguh jiwa yang tulus adalah jalan cahaya bagi jiwa lainnya. Tidak hanya di Belanda, nilai ketulusan Kapital Laubadi Jailani juga terwujud nyata di tanah air. Di kediamannya di Cikembar, Parakan 5, Sukabumi, beliau secara rutin menunaikan zakat mal dan mengadakan kegiatan sedekah makanan kepada masyarakat sekitar. Apa yang dilakukannya bukan sebatas ritual formalitas, tetapi bagian dari panggilan nurani untuk menjaga kesinambungan rasa kasih antar sesama manusia. Dalam keheningan desa di bawah langit Sukabumi, aroma sedekah dan keikhlasan itu menjadi jembatan hati. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan murka Allah dan menjadi pelindung dari api neraka. Kegiatan berbagi Jumat berkah pun menjadi agenda rutin yang dijalankan oleh Kapital Laubadi Jailani. Tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Maluku Utara, tanah leluhurnya, dan di negeri kincir angin, Belanda. Kegiatan ini bukan sekedar membagikan makanan dan kebutuhan pokok, melainkan sebuah bentuk pelayanan kemanusiaan yang membuka ruang dialog hati, menjembatani kasih sayang, dan menjadi media dakwah bilhal yang menyentuh lapisan terdalam kemanusiaan. Tidak jarang dari kegiatan inilah terbuka pintu hidayah bagi mereka yang sebelumnya jauh dari Islam, hingga mereka memilih untuk mendekat, mengenal, bahkan memeluk agama Allah dengan kesadaran penuh. Dalam perspektif tasawuf, kegiatan berbagi Jumat berkah yang dijalankan oleh Kapital Laubadi Jailani bukanlah sekedar amal kebajikan, tetapi manifestasi dari mahabbah, cinta yang murni kepada Allah, yang meluap menjadi kasih kepada sesama. Ia menjadi wujud nyata dari fana fi Allah, yaitu peleburan diri dalam kehendak ilahi, sehingga setiap sedekah, setiap senyuman, dan setiap uluran tangan bukan lagi lahir dari ego pribadi, tetapi dari cermin kasih Allah yang memancar melalui dirinya. Sebagaimana para sufi mengajarkan, siapa yang tenggelam dalam cinta Allah, maka dirinya menjadi perantara turunnya rahmat kepada makhluk. Inilah jalan yang ditempuh Kapital Laubadi Jailani, jalan pengabdian, jalan pemberdayaan, dan jalan pembawa cahaya, baik di perantauan maupun di tanah air, tanpa pamrih dan tanpa batas.
kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.